pada waktu SMP kalian pernah belajar bab ini. Kita akan pelajari tentang bab kalor dan perpindahan kalor. Kalian pernah pelajari ini saat di SMP kelas 7 ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi. Yang pertama adalah tentang suhu. Jadi, pengertian daripada suhu adalah derajat atau ukuran panas suatu benda. Jadi misalnya benda itu diukur mau dia minus, mau dia 0 derajat, mau dia tinggi sekali suhunya, semua disebut dengan suhu. Jadi suhu itu ukuran panas suatu bendanya. Nah, satuannya kan biasanya kita mengenalnya derajat Celcius nih. Tapi kalau satuan internasionalnya sebenarnya adalah Kelvin ya. Nah, untuk mengubah ke Celcius ke Kelvin itu kan kita biasanya hanya menggunakan angka penambahan 273. Jadi misalnya ada angka 27 derajat Celcius, maka sama dengan 27 ditambah 273 untuk ke Kelvin, jadi sama dengan 300 Kelvin. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengenal berbagai jenis termometer. Jadi termometer minimal yang harus diketahui itu ada 4, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin atau disingkat Celsius. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini sudah ada penggambaran termometer C ya, skemanya. Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu memiliki ini ada disebut dengan titik bawah, sedangkan yang di atas ini disebut dengan titik atas. Titik bawah merupakan titik beku air, titik atas adalah titik mendidihnya air. Jadi di sini menggunakan ukuran air. Nah, pada air itu dia akan membeku mulai suhu 0 derajat, sedangkan dia mendidih pada suhu 100 derajat. Kalau pada Reaumur, dia titik bawahnya 0, tapi atasnya 80. Kalau Fahrenheit, ini 32, tapi atasnya 212. Sedangkan kalau pada Kelvin, 0 derajatnya di Celcius itu sama dengan 273 di Kelvin, dan 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Nah, ini adalah titik bawah, titik atas yang harus dihafal ya. Berikutnya adalah, nah ini berlaku universal ya. Ini adalah rumus untuk termometer apapun, termometer sembarang. Jadi titik tengah atau nilai derajat tengah dikurang bawah dibagi atas dikurang bawah sama dengan untuk semua termometer. Nah, nanti kita akan ada contoh soalnya ya. Jadi ini cara hafalnya tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah sama dengan berlaku untuk semua termometer. Sekarang kita langsung lihat saja nih. Ini ada contoh soal yang bisa kita pelajari dengan baik ya. Sebuah termometer dengan skala bebas derajat X. Nah, ini artinya X. Tadi kan nggak ada Mister saya belajar itu, adanya cerevek ya. Nah, artinya termometer X ini adalah termometer sembarang. Sembarang di sini berarti di custom oleh orang lain ya, atau untuk mengetahui berbagai termometer yang ada di dunia. Nah, sekarang lihat termometer X ini kan termometer sembarang. Kita buat seperti ini dulu. Nah, ini pasangan ini Celcius. Kenapa harus Celcius? Karena dia minta terbaca pada Celciusnya berapa. Sekarang kita lihat X-nya ini katanya memiliki titik beku air pada minus 40. Kita buat di bawah ini minus 40. Dan dia mendidih di 160. Maka kita buat di sini 160. Sedangkan kalau Celcius kan kita udah tahu ya, 0 atasnya 100. Nah, kata dia, jika benda diukur pakai termometer X kok menunjukkan angka 15. Nih, 15X. Jadi itu sama dengan berapa Celcius ya, gitu. Nah, ini kan simpelnya antara tengah-tengah sini ya. Jadi kalau ini di tengah-tengah, dia juga di tengah-tengah. Berarti cari angka yang di atas 0, di bawah 100. Ternyata di pilihannya semuanya begitu. Nah, disitulah saatnya kita istighfar ya. Oke, sekarang kita cari dengan rumus yang sebenarnya ya. Tadi masih ingat ya, tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah sama dengan berlaku untuk semua suhu. Nah, ini saya lanjutkan perhitungannya. Jadi di sini tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah sama dengan tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah gitu, ngerti ya?
minus kali minus plus. Berarti 15 plus 40. Oh, 55. 160 plus 40. Oh, 200. Maka Mister lanjutkan di sini. 55 per 200 sama dengan C per 100 ya. Berarti bisa dicoret nih 02-nya. Nah, jadi nilai C atau derajat Celciusnya itu tinggal 55. Ini dibagi 2 kan. Jadi dapatnya adalah 27,5. Itu dia model soal pertama yang harus dikuasai. Berikutnya pemuaian zat. Pemuaian zat ini ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Semua benda yang dipanaskan itu kan akan memuai, gitu ya. Kecuali ada sih kondisi air ya. Air ketika dia belum sampai 4 derajat, itu dia dipanaskan malah menyusut. Nah, itu anomali air namanya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pemuaian panjang di sini adalah panjang mula-mula, terus karena dia dipanaskan dengan api misalnya, maka dia akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjangnya ini rumusnya ini ya. Nah, jadi pertambahan panjangnya itu adalah panjang mula-mula dikali faktor pemuaian panjang dikali perubahan suhu yang terjadi karena dipanaskan. Jadi alfa ini adalah koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang. Ingat ya. Jadi alfa itu untuk panjang. Nanti ada beta untuk luas dan gamma untuk volume. Gitu. Jadi karena ini kita udah tahu rumusnya. Jadi untuk mencari panjang terakhir dari suatu batang adalah panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya ya. Atau L0 dalam tanda kurung 1 plus alfa kali delta T, seperti itu. Nah, ini dia keterangannya, silahkan diperhatikan ya. Berikutnya adalah pemuaian luas. Kalau pemuaian luas, dia bertambah panjang ke kanan dan bertambah panjang ke bawah. Berarti kan ini panjang lebar, maka dia 2 dimensi. Karena dia 2 dimensi, pembedanya adalah ada pada betanya. Jadi beta itu adalah 2 kali alfa, gitu ya. Alfa tadi apa? Pemuaian panjang, koefisien pemuaian panjang. Sedangkan kalau pada volume ini ya mirip, dia cuma pembedanya adalah gamma. Gamma adalah koefisien muai volume karena dia ke kanan, ke kiri, keluar gitu ya. Nah, berarti dia gammanya adalah 3 kali alfa. Jadi ini kuncinya ya. Gammanya adalah 3 kali alfa. Tuh. Sekarang pemuaian zat cair. Yang sering keluar pada soal adalah kasus volume yang tumpah. Jadi ceritanya gini, ada bejana berisi besi ya, terbuat dari besi, di dalamnya ada air, di mana airnya itu udah mau tumpah nih, atau udah penuh. Ketika dia dipanaskan, ternyata airnya tumpah. Gitu. Kenapa airnya tumpah? Padahal kan sama-sama dipanaskan. Karena air lebih mudah memuai, air lebih mudah berubah volumenya lebih cepat. Sehingga kebalap nih si bejana ini. Nah, menghitung volume yang tumpah itu adalah V mula-mula dikali delta T ya, perubahan suhu, dikali faktornya nih. Ini adalah gamma ZC ya. Artinya gamma ZC ini adalah koefisien muai volumenya zat cair. Sedangkan kalau ini alfa ini adalah koefisien muai panjang dari pancinya. Maka supaya sama dengan gammanya, dia kali 3 ya. Karena tadi 3 kali alfa sama dengan gamma. Jadi kita sebut 3 alfa ZP ini atau gamma ZP. Ingat, gamma zat cair pasti selalu lebih besar daripada wadahnya ya. Makanya bisa tumpah gitu. Nah, ini dia rumusnya. Biasanya sering keluar kasus itu. Nah, kita ada soal untuk contoh koefisien muai ya. Di sini lihat. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat. Jika koefisien muai panjangnya itu 2 kali 10 pangkat min 5 tiap derajatnya, maka volume bejana pada suhu 75 berapa? Oh, dia akan dipanaskan ya. Dari 25 kok jadi 75? Tentu dia akan bertambah ukurannya ya. Nah, masih ingat tadi ada rumusnya, yaitu bahwa volume yang terakhir adalah volume mula-mula dikali ini faktornya ya. Jadi 1 ditambah 3 kali alfa delta T. Kenapa 3 kali alfa? Karena ini menjadi pengganti gamma. Gamma itu koefisien muai volumenya. Nah, tadi kita masukin angkanya. Volume mula-mulanya 1 liter.
alfanya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Perubahan suhunya kan dari 25 jadi 75, berarti 75 min 25. Oh, gocap ya, gitu. Nah, sekarang ini caranya adalah, lihat ini, jadi 2 dikali 5 kan 10. 10 tambah 01, berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, utangnya 5. Oh, utangnya masih 3. Nah, jadi ini. Sehingga di sini 3 kali 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 3 itu berapa, teman-teman? 0,003 ya. Ketambahan dengan 1 ini. Oh, ketambahan dengan 1 ini. Gitu, jadinya 1 lebih berapa? Lebih ini. 0,003. Berarti volume terakhirnya adalah 1,003 liter. Jadi dia cuma memuai sedikit ya, gitu. Seperti berikutnya kita ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini simpelnya adalah suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi perpindahan kalor itu waktu di SD pernah belajar ya, ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Nah, konduksi itu perpindahan kalor melalui getaran atom, jadi tidak disertai zatnya. Sehingga nih contoh ya, ini ada batang besi nih misalnya, terus kamu pegang di sini. Nah, kamu pegang di sini seperti ini. Yang dipanasin di ujung, tapi tangan kamu terasa panas juga. Kenapa? Karena panas yang ada di sini tadi ya bergetar, lalu menggetarkan semua partikel yang ada di sebelahnya terus sampai ke tangan kamu di sini. Nah, itu disebut dengan konduksi. Sedangkan kalau konveksi itu adalah perpindahan kalor lewat aliran fluida. Jadi ini misalnya nih ada air dipanaskan ya. Air dipanaskan, terus air ini kan lama-lama apa? Yang panas tadi akan ke atas ya. Terus setelah dia agak dingin lagi, dia turun lagi ke bawah. Dan seterusnya. Perputaran itu disebut dengan konveksi. Atau misalnya pada saat mendidih, tangan kamu ada di atas sini ya. Ketika tangan adik-adik ada di sini, maka uap airnya tadi akan nempel di sini. Nah, itu konveksi juga. Karena zatnya langsung nempel di tubuh kita. Nah, kalau dalam kondisi ini, ada terjadi 3 hal ya. Jadi konveksi itu alirannya, konduksi itu adalah di sini, tangan kita memegang ya. Makanya setiap panci ada gagang isolatornya ya, atau dipasang seperti kayu ya, atau plastik, supaya saat kita memegang kita tidak sakit rasanya atau tidak panas ya. Nah, karena terjadi konduksi di situ, yang dipanasi di sini, besi di sini ikut panas gitu ya. Sedangkan kalau radiasi adalah pancaran, jadi perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi kamu ngejauh dari api ya, itu sudah terasa hangatnya. Padahal apinya di sini, seperti api unggun atau matahari yang menyengat atau mengeringkan pakaian kita. Nah, ini dia radiasi, di mana kalor berpindah lewat gelombang elektromagnetik. Ini masuk ke materi berikutnya. Nah, ini dia rumus daripada pancaran radiasi. Jadi P di sini adalah power of radiation. Rumusnya adalah E to, ya ini bacanya to. Jadi A T pangkat 4. Atau cara menghafalnya adalah, kan P itu kan energi tiap waktu ya. Energi tiap waktu sama dengan E A T pangkat 4 to. Jadi radiasi itu makan tuh. Nah, gitu cara ngafalnya. Makan tuh, tapi T-nya term suhunya dipangkatkan 4. Gitu. Nah, E itu apa, Mister? E itu adalah emisivitas, tingkat kehitaman suatu benda. Jadi kalau dia hitam sempurna, E-nya 1. Kalau dia mengkilat atau putih sempurna, berarti E-nya 0. Kalau diantaranya berarti 0, ya. Sedangkan tau di sini adalah konstanta Boltzmann, nilainya unik ya. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Cara ngafalnya ya 5678 gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Ini dia. Kita lihat contoh soal radiasi ya. Perbandingan laju kalor yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam ya, bersuhu 4000 Kelvin dan 2000 Kelvin adalah, oh dia perbandingannya nih. Kalau nanya perbandingan kan berarti kita bandingkan aja ya. Radiasi pertama dengan radiasi kedua. Rumusnya tadi kan makan tuh ya. Sedangkan di sini ada yang bisa kita coret. Nih, E-nya sama, coret-coret. To memang konstanta, A-nya juga sama. Jadi yang membedakan cuma di suhunya. Jadi di sini ada tambahannya. Ini T1, ini T2-nya. Nah, sekarang kita masukkan saja. Berarti tadi diketahui bahwa T1-nya kan 4000. T2-nya 2000. Oh, berarti
Ini bisa dicoret ya. 4 bagi 2 kan 2/1. Jadi dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 itu 16. Sedangkan 1 pangkat 4 itu tetap 1. Oh, jadi jawabannya adalah 16/1. Jawabannya. Gitu. Ini ada lagi contoh soal ya. Sebuah benda hitam pada suhu 20 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R. Nah, kalau dipanasi sampai 327 derajat Celcius, energinya jadi berapa kalinya R ya? Nah, ini caranya adalah kita buat dulu suhunya ya. Jadi kalau 27 kan berarti nanti jadi 300 Kelvin ya, karena ditambah 273. Sedangkan kalau 327 ditambah 273 jadinya berapa? 600. Maka Mister buat di sini. Nah, ini dia, perhatikan. Jadi daya radiasi 1 berbanding daya radiasi 2 sama dengan 300 dibagi 600 ya, dipangkatkan 4. Karena satuannya kita ubah ke Kelvin. Jadi 300 per 600 kan bisa dicoret. Jadi disederhanakan jadi 1/2. Dipangkatkan 4, berarti kan 1/16 ya. Maka nilai daripada P2-nya adalah 16 kali lipat ya dari radiasi pertama. Radiasi pertama tadi R. Berarti P2-nya adalah 16R. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E ya, seperti itu. Oke, soal selanjutnya dan seterusnya ini ya, bisa kalian simak dalam file Mister ya. Soal berikutnya ini bisa kalian simak di dalam file Mister yang Mister bagikan lewat airdrop. Ada GoodNote kita ini ya. Semoga mudah dipahami dan juga siap untuk membedah berbagai macam fenomena fisika lainnya ya. Tetap semangat anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.